Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita akan melakukan teknik coaching untuk melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual di LMS modul 2.3. Saya akan bertindak sebagai coach, kemudian saya Silvina Fida akan bertindak sebagai observer, dan saya Dewi Kurnia bertindak sebagai coaching. saya sendiri adalah Basuki Rahmat, CGP Angkatan 6 dari SMK Sunan Giri. dan saya dari SMA Al-Azhar Menganti. Saya dari SMA Al-Azhar Menganti. Kita akan mulai. Baik, sebelum kita memulai, Pak Basuki, apakah sudah siap untuk memulai coaching pada hari ini? Sebelum kita memulai coaching, kita mindfulness dulu ya. Oh, Ya. boleh. Agar kita fokus ya untuk kegiatan kita hari ini. Kita ambil nafas dulu 15 menit, 15 detik. 15 detik. Tarik nafas, keluarkan pelan-pelan melalui mulut kita. Ya, selesai. Bisa kita mulai. Ya. Baik Pak Bas, untuk coaching ini Pak Bas sudah memahami bahwa dalam teknik coaching nanti tidak lupa untuk presence, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah menggunakan pertanyaan yang berbobot. Siap ye? Siap. Ye, monggo silahkan. Assalamualaikum Pak Mas. Waalaikumsalam, Bu Kurnia. Ada apa kok tumben datang ke sini? Ini siang-siang itu saya kepikiran, saya tuh punya murid yang langganan bolos Pak. Sudah setengah semester kok masih bolos aja. Pernah juga dia itu ketahuan bolos update story ternyata di warung kopi pakai seragam sekolah itu Pak. Saya ini kepikiran, ini sudah 1 semester sudah ada 7 kali membolos. Terus nanti 3 bulan ke depan pas 1 semester ini berapa? Terakhir kemarin itu ada 5 hari membolos. Saya khawatir nanti poinnya terlalu banyak, itu kan memberatkan di kenaikan. Begini, bukunya maaf ya sebelumnya. Kita diskusi tentang hal itu. Tujuannya kira-kira apa ya, hasil dari diskusi kita hari ini? Saya berharap diskusi kita nanti itu bisa meringankan pikiran saya, dan saya punya solusi yang bisa saya pakai untuk membantu siswa saya yang jagoan ini gitu. Oh begitu. Nah, sekarang kita uraikan satu persatu. Jadi tujuannya itu adalah ibu ingin membantu siswa ini agar aktif belajar. Itu demikian. Betul, aktif dan hadir, selalu hadir. Sebelumnya apakah itu sudah mempunyai rencana-rencana atau komitmen tentang hal itu? Rencana yang sudah pernah saya lakukan adalah pemanggilan orang tua, karena saya berpikir bahwa komunikasi dengan orang tua akan membantu dia untuk mempersiapkan berangkat sekolah seperti itu. Sayangnya orang tuanya tidak hadir seperti itu. Jadi mungkin nanti rencana selanjutnya saya akan mencoba melalui restitusi seperti itu. Oh gitu. Maaf, sebelum kita ke restitusi, sebelumnya apakah sudah ada pendekatan dengan anak ini, Bu? Sudah Pak, sudah. Diajak ngobrol itu ya ngobrol. Kenapa terlambat itu ya cerita. Biasanya saya itu bangunnya pagi-pagi, tapi saya duduk-duduk dulu di mana di jalan. Kadang ngomongnya itu duduk di rumah, terus lupa ketelatan seperti itu. Tapi herannya ya itu kok rutin gitu telatnya. Gini Bu, setelah ada pembicaraan dengan si anak ini, apakah ibu pernah mencoba sebuah rencana agar anak ini tidak melakukan hal yang sama lagi? Nah, ini. Rencana agar anak ini tidak mengulang. Selama ini saya hanya sebatas komunikasi Pak. Tapi untuk dari pihak kesiswaan dan BK itu berupa teguran sudah dilakukan, seperti panggilan konseling dengan guru BK itu sudah terjadi. Lalu panggilan dari guru piket yang menjaga keterlambatan itu juga sudah ada komunikasi dengan ibu. Tapi sampai hari ini anaknya ya kadang membolos. Kalau saya perhatikan membolosnya kok setiap hari Jumat sama hari Kamis.
saya curiga sepertinya ada tugas yang dia hindari, sepertinya saya curiga itu juga. Ini Bu, tadi Ibu sudah menyebutkan guru BP sama waka kesiswaan ya. Bagaimana tindakan dari waka kesiswaan? Apakah sudah pernah berdiskusi tentang hal ini? Terus itu tadi kan juga sudah mengemuka, dia kan tidak, maksudnya di hari tertentu. Betul. Nah, ini apakah sudah didiskusikan? Apakah ini sudah digali dari si anak ini? Mengapa kok hanya hari-hari itu saja dia tidak hadir? Bagaimana itu? Saya ketemunya itu hanya 1 hari yang dia konsisten, itu hari Jumat. Jawabannya itu saya menghindari kegiatan pramuka, seperti itu jawabannya. Nah, saya juga bingung, memang pramuka itu kan ekstra wajib Pak. Nah, ini anaknya biar nggak masuk aja sekalian, biar nggak usah ikut ekstra gitu. Nah, ini sudah mulai mengerucut. Kalau menurut saya, Ibu kan tadi saya mengatakan apakah sudah ada diskusi dengan guru BK dan waka kesiswaan. Nah, sekarang kalau dia mengatakan bahwa pada saat ekstranya pramuka, nah itu juga bisa berkonsultasi, berdiskusi dengan guru pramuka tersebut. Nah, ini rencananya bagaimana Bu? Agar anak ini juga tetap aktif, karena kasihan juga Bu. Nah, itu apakah Ibu sudah melakukan hal-hal seperti itu? Kalau komunikasi biasanya diwakili dengan kakak pembina ya. Iya. Kakak pembina memang itu juga yang sering menanyakan ke saya, mengingatkan saya juga, saya Bu, anak ini yang jarang ikut. Saya sampaikan anaknya ini menghindar sepertinya dengan kegiatan pramuka. Barangkali bisa diajak komunikasi juga, apakah ada hal-hal yang perlu ditambahkan atau hal yang bisa menarik perhatian seperti apa, dirangkul saja nanya. Itu sudah saya lakukan dengan kakak pembinanya. Untuk dengan kesiswaan saya sudah menyampaikan alasan anak ini membolos setiap Jumat, yaitu memang untuk menghindari pramuka. Guru BK juga sudah saya sampaikan yang sama. Lalu kalau sudah begini, rencana Ibu untuk mencari solusi tentang anak ini yang menghindari ekstra pramuka karena sudah diketahui dengan guru BP dan waka kesiswaan, itu apa kira-kira Bu? Sementara ini saya ingin menguatkan motivasi internalnya dulu Pak. Jadi ingin membuat dia sadar bahwa semua yang dilakukan di sekolah termasuk kegiatan pramuka itu adalah hal baik yang memang harus dilakukan. Jadi saya ingin menumbuhkan kesadarannya itu, tentu saja dengan komunikasi yang personal dan intens sepertinya. Bagaimana Ibu bisa, atau cara Ibu ya, meyakinkan si anak ini bahwa pramuka itu sangat-sangat perlu? Saya akan menunjukkan kegiatannya. Insya Allah Desember ini itu ada kegiatan kemah saat liburan. Nah, mungkin itu akan saya jadikan topik pembicaraan awal ini. Setelah ujian lisan ini, minggu ini memang ada ujian lisan. Saya ingin itu memotivasi dia agar bisa terlibat dalam kegiatan kemah dan menunjukkan nilai-nilai positif yang akan dia dapat. Selain ikut kemah, nanti dia bisa akrab dengan temannya, punya story Instagram yang bagus, punya foto-foto dan video yang bagus, karena sekarang suka konten gitu. Saya akan menggunakan tren-tren konten yang sekarang. Nah, itu Ibu kan sudah punya rencana seperti itu. Nah, seharusnya Ibu bisa mengaplikasikannya dan menerapkan rencana Ibu tersebut. Nah, kira-kira yang Ibu bisa, maksudnya begini Bu, kan tidak mungkin Ibu sendirian nantinya. Nah, kira-kira Ibu punya pandangan nggak untuk menerapkan rencana itu, dengan siapa saja yang terlibat untuk menerapkan rencana tersebut? Yang pasti kalau untuk menarik minatnya di pramuka, saya akan melibatkan kakak pembinanya. Dan untuk meningkatkan ketepatan dia datang di sekolah, tidak membolos lagi, pasti saya akan komunikasi dengan guru BK-nya. Karena guru BK-nya ini juga punya rencana yang sama, ingin mengajak berbicara anaknya, lalu mengajak berbicara orang tuanya. Kami agendanya sama. Nah, begini Bu, tadi kan masalah motivasi ekstra sudah selesai lah. Sekarang tadi Ibu juga sudah menyebut kedatangan anak. Nah, bagaimana rencana Ibu untuk
bisa supaya anak ini datang tepat waktu? Anak ini kalau di WA itu HP-nya itu satu HP untuk satu keluarga. Unik sekali memang anak ini. Jadi sementara ini saya selalu memotivasinya dia itu ketika datang di sekolah pasti nanti saya samperin gitu. Meskipun kadang dia datang terlambat, itu dia ada konsekuensinya menyapu dan membersihkan kelas, pasti nanti saya samperin. Nanti dia bisa cerita, lalu akhirnya dia merasa nyaman. Jadi keinginan untuk menghindar dari sebuah tugas pelajaran itu juga salah satu alasan dia bolos itu kecil. Jadi dia hatinya nggak minder, nggak takut sama tugas. Itu asumsi saya. Itu kenapa saya kuatkan dia dengan pembicaraan ringan setiap kali dia datang sekolah, meskipun dia harus menjalani konsekuensi terlambat. Itu kan kalau setelah anaknya datang nih hadir. Nah, yang tadi rencana ibu supaya anak ini hadir tepat waktu. Nah, itu bagaimana rencana ibu? Hadir tepat waktu ini saya mencoba menghubungi lewat WA pernah, dan itu ya kadang itu yang pegang bukan anaknya. Tapi ya tetap saya lakukan. Kadang juga di grup kelas saya juga mengingatkan tapi secara umum, karena saya kalau mengingatkan secara personal di grup saya khawatir. Saya juga kadang-kadang seminggu sekali memotivasi ayah dan bundanya itu wali murid untuk memastikan bahwa anak-anaknya itu tepat waktu di sekolah. Jadi memotivasi lewat WA itu saya lakukan secara personal, dan lewat grup kelas dan lewat grup wali murid, itu yang saya lakukan. Nah, begini, rencana ibu sebenarnya sudah bagus, tinggal ibu mencari, tidak mungkin ibu sendirian aja, jadi mencari teman sejawat atau guru BK atau pakar kesiswaan yang mungkin bisa dijadikan teman kolaborasi, ya itu berhubungan dengan orang tua tadi. Tadi ibu bilang orang tuanya sulit untuk dihubungi. Rencana ibu untuk supaya orang tua ini mudah dan mau diajak konfirmasi tentang informasi anaknya ini bagaimana ya? Ini sulit sekali, mendatangi rumah itu sudah, tapi orang tua tidak ada karena keduanya memang bekerja. Mengirim surat pun disampaikan melalui anak-anak, surat diterima. Surat itu selalu diterima, surat panggilan itu, tapi memang orang tuanya tidak pernah datang. Untuk mengambil rapot saja pun tidak diambil. Kalau begitu, kira-kira bagaimana berencana untuk orang tuanya? Solusi untuk orang tuanya agar aktif juga, untuk ya istilahnya ngopeni anaknya itu. Harapan terakhir saya komunikasi ini bisa terjadi besok Pak, ketika rapotan akhir semester ini. Itu harapan terakhir saya seperti itu. Kalau itu tidak ada lagi, akan dilakukan visit ketiga kalinya. Terus mungkin siapa saja Bu yang ibu ajak untuk mengaplikasikan rencana ibu ini? Guru BK. Ya, karena guru BK itu yang biasanya komunikasi dan melakukan visit dengan wali kelas. Saya juga kebetulan wali kelasnya. Ini mungkin tugas berat jenengan, karena memang wali kelas harus tahu kondisi siswanya itu ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau dilihat dari rencana-rencana ibu sendiri itu sudah bagus Bu. Tinggal ibu mengaplikasikannya, menerapkannya agar terjalin komunikasi sehingga anak ini bisa kembali lagi ke sekolah. Itu tinggal ya tadi kita follow up aja. Ya itu sudah bagus bukunya. Saya kira itu solusi yang bisa kita diskusikan hari ini. Mudah-mudahan jenengan bisa menghasilkan hasil terbaik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya. Baik, tadi kalau saya lihat dari coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Bas dengan Bu Kurnia sudah sangat bagus sekali. Kalau menurut pendapat saya tadi identifikasi masalah sudah dilakukan dengan baik. Kemudian Pak Bas juga sudah melakukan penggalian permasalahan secara runtun. Tadi mungkin saya melihat Bu Kurnia permasalahannya kan banyak. Kemudian tadi Pak Bas sudah mulai menguraikan masalahnya satu persatu. Kemudian juga sudah mengarahkan pada rencana. Itu tadi juga sudah
muncul. Kemudian penjabaran rencana juga sudah diarahkan lebih spesifik lagi, sampai tadi ada berulang-ulang dilakukan secara lebih spesifik. Kemudian juga sudah mengarahkan pada kolaborasi. Kemudian juga sudah ada apresiasi, dan saya lihat di sini bukunya juga sudah nyaman saat di coaching oleh Pak Bas. Memang tadi sempat terlontar ide, tapi kemudian kita sudah menyadari hal itu. Kemudian sudah ada menahan diri, kemudian tidak melanjutkan begitu. Menurut saya kalau dilihat dari alur tirtanya sudah berjalan dengan baik. Gitu. Terima kasih, itu saja saya dari Observer. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching dengan alur tirta. Nah, saya sendiri yaitu Bu Eci Kusmawati Ningsih dari TK Dharma Unita Persatuan Ampah. Ada Bu Kurnia, dan juga Pak Basuki Rahmat, CKP Angkatan 6 Kabupaten Gresik, SMK Sunan Giri Menganti. Oke, Bu Nia. Ada Bu Kurnia dari mana? SMA Al-Azhar, CGB 6 Kabupaten Gresik. Oke, terkait dengan ini kita mulai saja ya. Apa itu coaching pada kegiatan siang hari ini? Saya sebagai coach dan Pak Basuki sebagai coaching. Dan saya juga sebagai observer. Oke, Bu Nia nih, saya mau bertanya dulu sebelum proses coaching ini dimulai nih, kompetensi apa nih yang akan dikembangkan oleh Bu Nia pada saat nanti proses coaching dilaksanakan dengan Pak Bas? Saya ingin mengembangkan kompetensi saya, kehadiran penuh, memberikan pertanyaan berbobot, dan kompetensi menjadi pendengar aktif. Itu yang ingin saya kembangkan. Oke, terkait dengan itu semua, yaitu 3 kompetensi, maka kita mulai ya proses coaching pada siang hari ini. Baik, terima kasih Bu Eki. Udah mulai ya? Ya. Oke. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Pak Bas. Iya, bisa minta waktunya sebentar Bu Nia? Tentu Pak Bas, dengan senang hati, dengan senang hati. Di sini atau di dalam ruangan? Kan di sini kan banyak anak yang lagi belanja makan di kantin. Ya, di dalam ruangan sini aja ya. Oke. Iya. Begini Bu Nia, saya minta pendapatnya. Diskusi, ada satu anak yang namanya Romi. Setiap kali pembelajaran saya itu kok selalu keluar kelas itu. Mungkin dukunnya bisa memberikan masukan kepada saya. Roni Pak ya? Iya. Namanya bagus ini Roni. Kelas berapa Roni nih Pak? Roni ini masih kelas 11. Oh, kelas 11. Iya. Baik-baik. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang Roni Pak ya? Iya, tentang Roni. Roni yang selalu keluar. Wah, ini unik ini keluar. Apakah keluarnya pada jam-jam tertentu atau bagaimana biasanya Roni ini Pak? Kalau saya lihat ya pada waktu pelajaran saya saja Bu. Pada pelajarannya Pak Bas ini Iya. Pak. Ya. Berarti hari ini kita akan berbicara tentang Roni yang sering keluar pada pelajarannya Pak Bas. Tepat sekali Bu. Roni. Hanya Roni saja atau Roni ngajak temannya ini biasanya Pak Bas? Nah, kalau biasanya kalau temannya ini tidak dihalang-halangi ya temannya diajak selalu. Tapi kalau temannya kalau dihalang-halangi, kalau tidak boleh ya sudah tidak berani. Ini pakai ngajak. Jadi yang masalahnya ini di Roni ini Bu. Pernah terakhir ketahuan keluar ini ngapain Pak Roninya biasanya Pak? Biasanya nih ya nyangkut di kantin itu loh Bu. Oh, ke kantin. Iya, di kantin. Kalau enggak gitu ya tidur di masjid itu Bu. Waduh, tidur di masjid ya. Sendirian itu juga tidur? Sendirian Bu. Oh. Dan waktunya Pak Bas juga? Dalam waktu saya.
Sepertinya Pak Bas guru favorit ya. Nah ini kok kenapa dengan diri saya gitu? Iya, Roni dan tidur di kantin. Menarik sekali. Sebelumnya apa sudah pernah diajak ngobrol Roninya Pak Bas? Nah ini sulit Bu, ketika saya dekati Lani, pernah waktu itu kepergok dengan saya, nggak bisa kemana-mana waktu di masjid itu. Jadi ketika tidur saya bangunkan. Nah, yang namanya orang habis bangun tidur ya, itu jadi nggak sinkron. Alasannya ya seperti itu. Saya tanya kenapa kok setiap kali pembelajaran saya kok selalu keluar. Alasannya ya itu ngantuk, lapar. Nah, itu. Ngantuk dan lapar. Sepertinya ngantuk dan lapar ini bisa kapanpun ya Pak ya. Ini unik sekali ngantuk dan laparnya ini. Apakah Roni sudah pernah selain di pelajarannya Pak Bas itu sudah dipastikan di pelajaran lain juga tidak pernah keluar Pak Bas? Ini saya sudah tanya ke rekan-rekan guru, nggak pernah. Iya. Gitu. Cuma ya ini kadang-kadang guru yang ngomong kalau di dalam kelas itu ya tidur. Sama saja. Iya, ya tidur, ya dengarkan pembelajaran itu saya. Cuma kan masih di kelas tuh. Sedangkan ketika di pembelajaran saya keluar dan tidur di masjid. Kalau nggak gitu ya di kantin gini. Wah, ini maknanya bisa banyak ya. Iya. Kalau menurut Pak Bas ini kenapa Roni memilih keluar ketika jamnya Pak Bas ini? Kalau menurut Pak Bas gimana? Ya, kalau menurut saya kan pelajaran saya kan kebetulan saya kan ajar bahasa Inggris. Nah, mungkin kan dia tidak bisa kata-katanya atau tidak bisa mengucapkannya. Nah, itu mungkin seperti itu. Jadi dia merasa bosan di dalam kelas itu. Jadi ada perkiraan menurut Pak Bas ini Roni terkendala dengan kemampuan bahasa Inggris, akhirnya mendorong Roni untuk keluar, begitu nggak? Iya. Oh iya. Jadi kira-kira kalau kita sudah dapat ini, ternyata ada indikator Roni keluar karena ada kendala pelajaran. Kira-kira Pak Bas punya gambaran nggak cocoknya ini diapakan ini Roni kalau seperti ini? Saya sih sebenarnya sudah mau mencoba ini dengan metode pembelajaran. Jadi mengajak dengan menggunakan bermain, menonton film, mendengarkan musik. Nah itu agar dia juga merasa nyaman dan betah di dalam kelas. Itu. Bermain, memutar film, mendengarkan lagu, kan biasanya kan itu kesukaannya anak-anak itu. Oh iya, ini kesukaan anak-anak secara umum ya Pak Bas ya? Iya. Apakah metode pembelajaran seperti ini sebelumnya juga sudah dilakukan Pak Bas di kelas ya? Kalau ini pernah saya melakukan ini, tapi tidak di kelasnya Roni. Oh tidak di kelas. Iya, tidak di kelasnya Roni, di kelas yang lainnya lagi. Dan anak-anak ketika diajak seperti ini itu bergembira dan nyaman. Itu. Ada perubahan Ada suasana. perubahan suasana. Itu. Jadi suasananya tidak kaku seperti biasanya. Berarti variasi metode pembelajaran ini memang belum dilakukan di kelas Roni Pak Bas? Iya, belum. Apakah Pak Bas punya rencana melakukannya di kelas Roni mungkin? Nah ini Bu, ini mungkin bisa saya praktekkan di kelasnya Roni supaya teman-temannya juga merasa enak, terutama di Roninya ini tidak keluar-keluar lagi. Untuk melakukan variasi pembelajaran ini, apa yang dibutuhkan Pak Bas untuk bisa melakukannya di kelas Roni? Nah ini kebetulan kan ini nanti jadi masalah baru kan. Saya harus oyong-oyong LCD. Nah itu kan oyong show. Nah itu yang membuat kadang-kadang seperti itu karena LCD-nya kan tidak di kelas kan masih belum ada LCD yang terpasang. Speakernya kan juga tidak ada. Nah mungkin juga saya bisa ngajak guru lain untuk berkolaborasi agar ada suasana baru begitu. Berarti untuk bisa melakukan variasi pembelajaran ini, Pak Bas akan berkolaborasi dengan guru karena untuk menyiapkan properti tadi ya Pak Bas. Iya. Baik-baik.
kira-kira rencana yang tepat waktunya itu cocoknya kapan kalau menurut Pak Bas ini? Segera mungkin. Segera. Iya, segera. Kan ini sudah mendekati kenaikan kelas, ujian kenaikan kelas. Kalau anaknya tidak pernah hadir di kelas kan nanti tidak ada penilaian. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira persiapan Pak Basuki untuk melakukan rencana ini itu ada di skor berapa Pak? Dari 1 sampai 10? Masih nol. Lah, masih nol. Iya. Oh, Iya, masih nol. Lah, tadi kendalanya kan LCD-nya ini kan kadang-kadang dibawa ke sana, dipakai guru lain. Nah, itu. Oh, iya. Dan tadi Pak Bas ada rencana untuk melibatkan guru lain ya? Iya, ya, terutama LCD-nya, terus speakernya itu kan kalau kita mau nyetel video atau musik kan butuh speaker, butuh LCD. Sedangkan LCD-nya kan dibawa lari ke sana dibeli oleh guru lain. Nah ini menurut bukunya ini bagaimana? Kalau bisa minta solusinya. Tadi ini mengatasi si Roni. Ini menarik sekali sih Roni, apalagi ketemu dengan variasi pembelajaran dan ketemu dengan properti yang riwa-riwi. Lalu Pak Bas tadi menawarkan bahwa solusinya dengan kolaborasi guru. Sebelumnya apa sudah dicoba berkolaborasi dengan siswa Pak Bas? Kalau kolaborasi dengan siswa belum Pernah dicoba ya? belum. Kalau yang dimaksud kolaborasi dengan siswa waktu di kelas di kelas yang bukan kelasnya Roni loh ya, itu ya mungkin bisa juga dikatakan sudah, tapi kan mereka menikmati pembelajaran dengan bermain, dengan nonton film itu. Kebetulan pada waktu itu kan memang LCD-nya ada. Jadi rencana yang bisa dilakukan Pak Basuki ke depan ini adalah mengusahakan variasi pembelajaran dan tetap pada berkolaborasi dengan guru. Iya. Saya kira itu mungkin yang cocok mungkin. Iya. Dan akan dilaksanakan sesegera mungkin Pak. Iya. Biar Roni ini dapat nihil ya Bu. Iya. Dalam waktu 1 minggu ini, apakah kira-kira ini sudah dilakukan atau butuh berapa lama kalau menurut Pak Bas untuk melakukan ini? Ya kalau saya sih cepet Bu. 1 hari ketika nanti LCD-nya ada, nah, itu bisa segera dikerjakan. Tapi ketika nanti LCD-nya tidak ada, nah ini tadi aja LCD-nya dipakai di ruang lab. Nah ini juga masalah mungkin. Iya, masalah juga karena LCD-nya ganti ya tidak bisa. Itu. Nanti ketika Pak Bas sudah menerapkan variasi pembelajaran di kelas Roni dengan variasi memutar film, bermain, menurut Pak Bas ini nanti keberhasilan dari variasi pembelajaran Pak Bas yang diberikan ke Roni, apa kira-kira indikatornya Pak Bas bahwa yang dilakukan sudah berhasil? Nah ini satu, saya kalau untuk Roni ini bikin pusing. Kalau untuk Roni anaknya bisa terlibat di dalam permainan atau bisa ajak atau anteng menikmati lagu atau menikmati film, itu sudah cukup bagi saya. Kita juga bisa melihat lah, dan mungkin dari situ kita bisa nanti bertanya sebabnya apa sih lah itu. Jadi variasi pembelajaran ini akan berhasil meningkatkan semangat Roni tetap ada di kelas ketika Roni terlibat. Iya. Terlibat saat pembelajaran di kelas. Jadi tidak keluyuran, tidak tidur di masjid. Ini indikatornya Pak Bas bisa melihatnya kapan Pak? Apakah 3 minggu lagi? Apakah baru 1 bulan bisa terlihat seperti itu? Kalau saya sih lihatnya kalau ya saat pembelajaran proses, karena kan ini kasusnya di pembelajaran saya saja Bu. Kalau yang lain mapel lain kan anaknya diem di kelas. Nah, jadi kalau saya indikatornya sederhana. Jadi dia terlibat ada di dalam kelas, terlibat menikmati film tadi, terlibat mendengarkan musik, atau terlibat di game pada saat pembelajaran, ya itu sudah cukup. Itu cukup bagi saya bahwa dia sudah aktif di pembelajaran saya. Itu Roni loh ya. Iya.
Saya yakin Roni ini pasti ada perubahan karena rencana-rencana yang sudah dibuat Pak Bas juga sudah runut dan sudah baik, dan ada inovasi yaitu melibatkan anak dalam bermain, memutar film, mungkin mungkin 3 minggu lagi kita bisa ngobrol lagi Pak ya, bareng-bareng tentang Roni yang unik ini Pak ya. Ya bisa Bu, cuma ya tadi Bu, solusi yang itu loh Bu, yang LCD gimana? Iya Bu. LCD. Nah, menurut Ibu itu gimana solusinya kalau LCD? Solusi LCD, apa menurut Pak Bas memang hanya guru yang bisa dilibatkan untuk LCD? Kalau saya sih, menurut saya itu ya dari pihak pemangku kepentingan sekolah harusnya menyediakan, betul Bu. Jadi maksud saya kan di setiap kelas itu diberi LCD, jadi guru yang biasanya untuk ingin menggunakan LCD, menggunakan media pembelajaran, tidak cari-cari dulu gitu. Berarti di sini kita menemukan yang bisa diajak kolaborasi lagi Pak ya. Selain guru juga pemangku ya Pak ya. Ini nih pemangku nih. Kalau dari yang Pak Bas tahu pemangku ini siapa aja biasanya personalnya Pak? Biasanya kalau di sekolah seperti kita ini ya dari kepala sekolah, mama kurikulum, terus para sarpras, dan bisa juga ke yayasan harus membiayai ini. Karena kan mereka yang berwenang untuk membiayai ini. Berarti ini kita untuk solusi yang LCD ini bisa panjang ya, sedikit panjang ya. Iya Bu, itu ke pengurus ya. Lalu kolaborasi dengan pengurus pun sepertinya masih pengurus dengan kolaborasi yang lain dengan Waka dan kurikulum. Itu yang sementara solusi yang dimiliki oleh Pak Bas ya, untuk sarpras ya. Jadi saya simpulkan bahwa di sini ada 2 solusi untuk Roni, yaitu variasi pembelajaran yang akan dilakukan segera. Lalu solusi LCD itu adalah komunikasi dan kolaborasi dengan pengurus. Seperti itu. Nah, saya yakin ini menjadi harapan dan doa kita. Ya, saya sendiri juga bisa memahami rasanya riwari. Saya agak sabar ini dengar cerita-cerita baru dari Pak Bas ini, Roni dan LCD. Ya, terima kasih. Demikian pembicaraan kita di Pak Bas ini. Terima kasih sekali. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terkait dengan kegiatan coaching antara Pak Bas sama Bu Nia. Nah, terkait dengan itu bahwa kompetensi coaching yang sudah muncul menurut catatan saya untuk Bu Kurnia yaitu bisa mengembangkan yaitu alur tirtanya sudah bagus sekali. Terkait dengan keteraturan dari alur tirtanya sudah dimunculkan, terus dari tujuan identifikasinya dan juga rencana aksi yang sudah disusun atau direncanakan. Nah, terkait dengan itu Bu Kurnia juga sudah mengembangkan dengan kehadiran penuh sebelum itu, dan juga Bu Nia sudah menjadi pendengar yang aktif untuk permasalahan yang diajukan oleh Pak Bas tadi, dan juga Bu Nia sudah mengemukakan pertanyaan yang berbobot untuk Pak Bas tadi. Itulah kegiatan coaching kita hari ini. Terkait itu semua, terima kasih Bapak, Ibu sudah terlibat di kegiatan coaching kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.